Salam Rahayu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara menghadapi orang toxic narsisistik ya atau NPD. Jadi cara menghadapi orang-orang toxic ya atau toxic NPD narsisistik ya. Orang-orang ini kebanyakan mengalami sebenarnya bukan gangguan jiwa ya, tapi kebetulan ini terjadi pada diri saya juga ya. Saya memiliki orang tua juga saudara yang kebetulan juga mereka NPD narsisistik ya. Jadi secara spiritual mungkin ini sudah sering Anda dengarkan, tapi ada beberapa pertanyaan ya. Jadi saya juga ingin sharing kepada Anda ya. Mungkin yang pertama di sini, cara kita menghadapi orang-orang toxic narsisistik ya. Hindari konfrontasi langsung. Ya. Maksudnya di sini jika Anda ingin menjelaskan sesuatu ya. Orang-orang narsisistik ini orang-orang yang tingkat kesombongannya terlalu tinggi, egonya berlebihan. Orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya walaupun sudah terbukti salah. Justru bisa jadi akan berbalik menyerang Anda, memfitnah Anda, seakan justru Anda yang membuat masalah dengan mereka. Ya. Jadi hindari konfrontasi langsung dengan mereka. Jika Anda ingin menjelaskan sesuatu, cobalah dijelaskan atau disampaikan dengan cara jangan to the point di hadapan dia. Ya, mungkin dengan perumpamaan. Karena mereka tidak akan mau mendengarkan nasihat ataupun kritikan dari kita. Ya. Jangankan kita nasihati. Orang-orang NPD narsisistik ini merasa dirinya selalu benar. Merasa dirinya ingin selalu dihargai dan paling penting di dunia ini. Jadi mereka ini merasa sempurna. Jadi tidak ada gunanya Anda langsung menegur apalagi membenarkan dan menasihati. Anda akan ditolak mentah-mentah. Ya. Jadi yang pertama hindari konfrontasi langsung. Yang kedua, mungkin jangan menerima perilaku berbahaya. Ya. Jika mungkin Anda sedang berkomunikasi atau berargumen dengan keluarga Anda yang toxic NPD ini, ya, sebaiknya di sini Anda jelaskan bahwa ketika dengan cara menyelesaikan permasalahan, ya, itu tidak menimbulkan sesuatu yang fatal, ya, maka lanjutkan. Jika mungkin mereka akan berbuat sesuatu yang fatal, maka katakan bahwa Anda tidak menyetujuinya atau Anda tidak menyukainya. Ya. Karena di sini sama dengan karena memang begini guys, agak sulit menghadapi orang-orang NPD ini. Kalau kita to the point, itu membahayakan diri kita sendiri. Ya. Dan yang ketiga, mungkin dengan mengenali kepribadian aslinya. Ya. Jadi begini, orang-orang NPD ini karena terlalu percaya diri, dia merasa dirinya itu sempurna, tidak pernah salah, selalu benar, ya. Jadi mereka ini sering lupa diri siapa dia sebenarnya. Siapa mereka sebenarnya. Orang-orang NPD narsisistik ini kalau menurut saya secara spiritual, ya, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang tidak bisa mengenali dirinya sendiri, sehingga mereka tidak tahu apa kesalahan yang mereka berbuat, apalagi bisa menyadari ataupun minta maaf. Ya, itu yang saya bisa rasakan dan lihat setelah saya menjadi spiritual. Sebelumnya saya juga tersiksa, ya, tersiksa, menghindar dan sebagainya. Setelah saya menjadi spiritual, akhirnya semesta memberi saya kelebihan, saya mampu menghadapi mereka dengan lebih baik, ya. Jadi selanjutnya mungkin dengan mengenali kepribadian aslinya. Jika Anda anggota keluarganya yang dekat
Anda akan lebih mudah untuk mendekati dan mengenali sifat aslinya. Jadi carilah kelemahannya, titik kelemahannya, ya. Dan di saat itulah mungkin Anda coba pelan-pelan mengenali sifat aslinya, pelan-pelan untuk berbicara, ya. Percayalah pada saya bahwa walaupun narsisistik ini sangat keras kepala, ya, merasa dirinya sempurna, tapi mereka juga ciptaan Tuhan. Tidak ada yang lebih berwenang atas kendali kita selain Sang Pencipta. Jadi kita jangan lupa, mereka juga sama dengan kita. Jadi kenali sifat aslinya, ya, cari kelemahannya. Sehingga kita akan lebih mudah untuk bagaimana cara kita untuk menghadapi mereka, ya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya adalah setelah hindari konfrontasi, jangan menerima perilaku berbahaya, ya, mengenali kepribadian aslinya, yaitu menerima apa adanya, ya. Maksudnya di sini gimana? Menerima apa adanya dan dibawa santai. Maksudnya di sini jangan menganggap perilaku, kata-kata dari orang-orang NPD toxic narsisistik ini sebuah karma atau sebuah sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, ya. Kita jangan terpengaruh oleh energinya yang toksik. Jadi kita harus lebih tinggi secara vibrasi dari mereka. Agar apa? Agar ketika mereka mencaci, menghina, memfitnah kita, kita tidak mempan. Kita akan tetap merasa tenang dan damai. Sehingga itu akan secara tidak langsung Anda seperti membuat benteng dalam diri Anda sendiri, ya. Jadi cobalah untuk menerima apa adanya sifat mereka, ya. Jangan menganggap sebuah karma, jangan merasa sakit dengan ucapannya, ya. Jangan dianggap. Anggaplah mereka itu hanya sebuah kata-kata apa yang mereka ucapkan, walaupun itu sangat sakit luar biasa, ya. Karena kalau kita terpengaruh oleh kata-katanya, ya, vibrasi kita rendah, kita akan drop, kita akan terganggu juga mental kita, ya. Jadi menerima apa adanya. Anggaplah kehadiran mereka ini sebuah pembelajaran hidup bagi kita, cara semesta untuk menguatkan jiwa kita, ya. Cara semesta untuk memberi kita gemblengan agar kita menjadi jiwa yang lebih kuat, yang lebih baik lagi. Percayalah, ya, ambillah hikmah yang lebih baik dari setiap kejadian yang kita terima, ya. Jadi pasrahkan semuanya kepada semesta. Dengan mengambil hikmah dari apa yang mereka ucapkan, ya, dengan menghadapi orang-orang toksik di keluarga Anda, ya. Jadi jangan merasa ini kutukan atau karma, ya. Anggaplah ini pembelajaran hidup yang harus Anda jalani, sehingga Anda akan menjadi pribadi dan jiwa yang lebih kuat, lebih baik lagi. Jadi anggaplah kehadiran orang-orang toksik ini seperti memberi kita pelajaran, mengajari kita bagaimana cara kita menjadi orang yang lebih kuat, ya. Mungkin karena durasi, yang terakhir, ya, dengan cara menetapkan batasan, ya. Tetapkan batasan dan tegas. Tegas atau dalam arti di sini, ketika orang-orang toxic NPD dalam keluarga Anda ini berbuat kasar, ya, atau mencaci, atau mungkin mereka akan main tangan dan sebagainya, Anda harus tegas mengambil tindakan untuk tidak berinteraksi atau memutus kontak dengan mereka jika memang itu harus kita ambil tindakan, ya. Jadi untuk kesehatan mental Anda ada saatnya kita harus lebih tegas, ya. Untuk kesehatan mental Anda juga untuk kebaikan perkembangan jiwa Anda, ya. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan, sebenarnya masih banyak beberapa cara, ya, tapi karena durasi ini beberapa cara yang bisa kita lakukan secara spiritual untuk menghadapi orang-orang toksik narsisistik dalam keluarga Anda, ya. Salam rahayu dari saya.